Selamat siang dan shalom kepada semua yang telah bergabung di acara Mari Berdoa dan Belajar Firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di tengah hari tadi dari pagi diberkati Tuhan, dan dengan doa maka disempurnakan, kita akan dapatkan hasil yang lebih baik lagi. Selamat datang buat semua. Istimewa pembicara kita, hamba Tuhan Pendeta Lucky Jakub, yang akan membagikan firman Tuhan, dan juga teman-teman kita dari wilayah 11 maupun di Kompleks DKI Jakarta. Bahkan kita harapkan seluruh umat Advent sedunia, karena kita belajar Alkitab dengan program Sekolah Sabat. Baiklah, mari kita mulai acara kita dengan mengundang Roh Kudus melalui doa dan lagu pembukaan. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padaku. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman, turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di salib. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Mari kita berdoa. Pendeta Simbolon pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus di siang hari ini. Sementara kami, Tuhan, mau belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar benar-benar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat berkuasa merubah kehidupan kami dan membuat kami lebih bergiat di dalam penginjilan. Tuhan berkati hamba Tuhan, Pendeta Lucky yang akan membagikan firman-Mu.
Begitu juga semua umat Tuhan yang bergabung di dalam acara ini. Biarlah kiranya dengan tuntunan dan berkat-Mu, kami bisa merasakan satu kebahagiaan belajar firman Tuhan di siang hari. Tuhan di surga, pakai masing-masing kami untuk mencari jiwa-jiwa yang kami bawa kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan, dan jangan tinggalkan kami, karena kami rindu membawa jiwa-jiwa yang haus tentang firman Tuhan untuk kami menangkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mempertemukan kami dengan mereka, karena kami umat-umat-Mu jemaat wilayah 11 siap untuk mengajar mereka. Tuhan di surga, biarlah kiranya Tuhan hadir di dalam acara kami ini, supaya benar-benar kuasa Roh Kudus-Mu menguasai seluruh hati dan pikiran kami, dan kami benar-benar bertumbuh di dalam iman. Terimalah Tuhan seluruh ibadah kami pada siang hari ini. Kami persembahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, sebelum dimulai, kita buat acara ini adalah agar bahagian dari program I Will Go, ya, di mana umat Tuhan untuk 5 tahun ke depan, Tuhan berharap semua terlibat dalam penginjilan, sebagaimana Nabi Yesaya. Siapakah yang akan kuutus, kata Tuhan. Lalu Yesaya setelah bertemu Tuhan, melihat kerup Tuhan, dia katakan, ini aku, utuslah aku. Jadi program belajar firman Tuhan adalah mendukung jemaat untuk bermotivasi penginjilan. Kita bersyukur oleh karena Zoom, ya, meeting memungkinkan pendeta dan juga conference untuk bisa berhubungan dengan jemaat setiap hari. Jadi kita ada belajar pagi, belajar sore, dan kita juga buat belajar siang hari. Mari kita bersekutu, belajar firman Tuhan. Hamba Tuhan, Pendeta Lucky Yakub akan memimpin kita. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini, di mana kita kembali boleh dapat bersekutu dalam room ini, dalam ibadah, belajar Alkitab bersama pada siang hari, bersama seluruh anggota jemaat di wilayah 11, rekan-rekan sepelayanan para gembala di wilayah 11, dan juga rekan-rekan pendeta yang hadir bersama-sama dalam belajar Alkitab pada siang hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan seluruh anggota jemaat dari wilayah-wilayah yang lain di Konferensi DKI Jakarta yang ikut bersama-sama belajar Alkitab lewat sekolah Sabat pada siang hari ini. Baik, saudara kekasih, kita akan lanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu berjalan ini dengan satu judul, turun-temurun untuk selama-lamanya. Ya, pada pelajaran bagian pertama, pada hari Minggu kita pelajari tentang prinsip dosa. Pelajaran hari Senin berbicara tentang orang itu ialah Nuh, ya. Kemudian pelajaran hari Selasa kemarin kita belajar tentang perjanjian dengan Nuh. Dan pada hari Rabu ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu judul, tanda pelangi. Baik, saya tidak tahu bagi saudara ketika saudara memandang keindahan pelangi, ya, di balik awan ketika suasana hujan sudah mereda, kemudian awan itu perlahan dia berlalu, masih ada bintik-bintik air yang tersisa, kemudian datanglah sinar matahari dan terjadilah bias daripada sinar ini menembus air, terlihatlah cahaya yang menimbulkan warna-warni yang sangat indah, ya. Kalau kita memandang pelangi, bagi saya secara pribadi saya mengingat masa kecil saya, ya. Bagi saya secara pribadi saya mengingat akan waktu saya masih kecil, ya. Ada lagu menyatakan pelangi-pelangi alangkah indahnya, ya. Merah kuning hijau di langit yang biru, ya. Pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku, pada siang ini kita belajar tentang tanda pelangi, dan ternyata kita sama-sama dapati bahwa pelangi ini muncul bukan tidak ada maknanya, ya. Ternyata ini adalah janji Allah
ya, kalau kita pelajari dalam firman Tuhan. Dan tepat dalam Kejadian pasal 9 ayat 12 dan 13 mengatakan, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara-saudara, luar biasa, ya. Perjanjian ini Allah adakan ketika pada waktu itu air bah sudah kering, lalu dia berbicara kepada Nuh, ya. Aku membuat perjanjian antara aku dan kamu dan segala makhluk yang hidup. Yang isinya kita bisa baca dalam ayat selanjutnya, ayat 12 sampai 17, dan di sana kalau kita melihat pelangi ini, bagi saya secara pribadi kalau saya memandang pelangi sekarang ini, saya mengingat peristiwa yang terjadi kurang lebih pada zaman Nuh pada waktu itu, ya. Dan pelangi adalah keindahan alam yang terjadi oleh karena itu muncul bukan tidak ada makna dan faedahnya, ya. Dan ternyata setelah kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, itu ternyata ada janji Allah yang termaktub di sana. Ada janji Allah yang tersirat di dalamnya. Janji tentang apa? Kalau kita baca saudara-saudara dalam ayat 12 sampai 17, di sana janji Allah kepada Nuh dan bahkan kepada seluruh makhluk hidup yang ada, bahwa Allah tidak akan pernah lagi untuk membinasakan bumi ini dengan air bah, ya. Dan kita dapati dalam pelajaran sekolah sahabat ini bahwa untuk memberikan peringatan atau tanda atau janji kepada umat manusia tentang satu peristiwa yang sangat buruk yang pernah terjadi, bagaimana tidak semua makhluk hidup yang ada di luar bahtera pada waktu itu, baik manusia, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan, semuanya musnah. Oleh karena air bah itu datang dengan hujan yang turun tidak ada henti-hentinya setiap hari dalam jangka waktu 40 hari. Baru-baru kita mendengarkan musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ada badai seroja yang terjadi. Hujan hanya turun mungkin sekitar 3 hari. Dan terjadi banjir bandang. Sehingga terjadi banyak hewan yang mati. Banyak juga manusia yang menjadi korban, meninggal oleh karena musibah ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Allah itu begitu baik kepada kita sebagai umat manusia. Untuk mengingatkan kepada kita sesuatu yang sangat buruk, ya. Untuk mengingatkan kepada kita sesuatu yang sangat buruk, dia tidak menggunakan sesuatu yang serem, ya. Artinya dia setelah, bisa saja di awan itu kalau kita lihat setelah hujan akan muncul misalnya ular naga yang apa? Ular naga yang serem, ya, yang siap menelan akan mangsanya. Atau singa yang apa? Singa yang sudah dengan cakarnya untuk mencengkram atau membunuh mangsanya. Tidak, saudaraku. Untuk memperingatkan bahwa pada waktu itu, pada zaman itu telah terjadi air bah yang menutupi seluruh bumi, sehingga makhluk hidup yang ada di luar bahtera semuanya mati. Allah tidak menggunakan sarana yang menakutkan. Tetapi dia menggunakan pelangi yang indah, dengan warna-warni yang luar biasa indahnya, yang membuat kita terkesima dan kita terheran-heran memandang pelangi bila mana muncul di balik awan setelah hujan, lalu datang sinar matahari, kita akan melihat warna-warni pelangi yang indah. Dan ternyata maksud Allah mendatangkan pelangi itu untuk mengingatkan kepada kita satu hal, bahwa Allah tidak pernah akan lagi membinasakan atau menghukum bumi ini dengan air bah. Saudara-saudaraku yang kekasih, janji yang Allah nyatakan kepada Nuh berlaku juga kepada kita seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Dan janji yang dia ucapkan itu
kepada Nuh tidak didasarkan atas kewajiban-kewajiban persyaratan yang harus kita penuhi. Itu memang murni adalah satu peringatan agar kita ingat ya bahwa Allah pada zaman Nuh telah membinasakan seluruh makhluk yang ada di luar bahtera itu. Tidak ada satupun yang hidup kecuali yang masuk ke dalam bahtera. Agar kita ingat peristiwa yang sudah menyebabkan musnahnya makhluk hidup yang diakibatkan oleh karena dosa manusia sudah sampai kepada Allah. Artinya bahwa manusia sudah sangat jahat. Itulah sebabnya saya catat di sini bahwa pelangi sebagai tanda peringatan bahwa Allah tidak akan lagi membinasakan segala makhluk dengan air bah, ya. Dan untuk mengingatkan janji ini, saudara-saudara kasih, tidak ada persyaratan yang Allah minta dari kita. Pokoknya ketika kita melihat busur ditaruh di langit atau di awan itu, ya, kita akan ingat dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 9 ayat 12 dan 13. Ayat 12 sampai 17 bahwa Allah telah membinasakan dunia ini dengan air bah pada zaman Nuh, ya, dan Allah berjanji untuk tidak lagi membinasakan bumi ini dan makhluk yang hidup di dalamnya dengan air bah. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sangat menarik. Janji yang Allah ikrarkan yang tidak ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Dan inilah yang harus kita diskusikan pada siang hari ini. Oleh sebabnya, apa yang saya utarakan tadi, saudara yang kasih, untuk membuka cakrawala berpikir kita di dalam garis besar pelajaran sekolah Sabat yang pada hari Rabu ini berjudul Tanda Pelangi. Bahwa ternyata di dalam pelangi ini bukan hanya nilai keindahan yang bisa kita lihat, tetapi ada janji Allah kepada saudara dan saya yang harus kita memahami. Dan janji itu ada satu hal yang harus kita dalami, yang kalau kita baca dalam tulisan tebal ini yang akan saya angkat untuk kita diskusikan bersama-sama. Nah, dalam pengertian apa perjanjian ini juga menyatakan kasih karunia Allah, ya. Dalam pengertian apa janji yang Allah ucapkan kepada Nuh untuk tidak membinasakan bumi ini dengan air bah, ya. Lalu Allah memunculkan busur di langit atau pelangi di langit di balik awan setelah hujan. Lalu ada pelangi yang indah yang dapat mengingatkan kita setelah kita mempelajari firman Tuhan bahwa ternyata Allah dalam membinasakan manusia yang jahat pada waktu itu bukan dalam keadaan yang sumringah, bukan dalam keadaan tertawa. Rasain lu mati dari situ. Sudah kubilangkan sama kau harus menurut akan perintahku, tapi kamu melawan perintahku. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah tidak dalam konteks pada waktu menghukum bumi pada waktu itu dalam keadaan yang tertawa yang sangat senang oleh karena manusia banyak yang binasa. Itulah sebabnya Allah mengucapkan janjinya kepada Nuh bahwa aku tidak akan lagi membinasakan bumi ini dan membinasakan makhluk hidup di bumi dengan air bah. Saya berkeyakinan bahwa Allah ketika membinasakan bumi, membinasakan makhluk hidup pada waktu itu sangat tersiksa. Saya salah seorang yang kebetulan memang tidak bisa berenang, saudara. Ya, saya mau ceritakan sebuah kesaksian. Pada waktu saya main jet ski di Pantai Cerita, saya digonceng oleh teman di jet ski, kemudian dia mulai jalan. Saya berpikir bahwa naik jet ski ini sama dengan naik sepeda motor, saudara. Jadi ketika jet ski ini dimiringkan ke kanan, saya ikut mau menikmati kemiringannya. Rupanya kita yang di belakang harus melawan, kalau teman di depan ke kanan, kita harus mengimbangi ke kiri agar keseimbangan terjaga. Rupa-rupanya teman saya yang sudah tahu saya tidak bisa berenang, kemudian dia tenggelamkan jet ski itu. Rupanya karena saya tidak bisa berenang, saya
berteriak-teriak, sarankan tolong, 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 mati saya tidak bisa berenang. Ya. Lalu teman saya katakan, berdiri jongana, dalam logat Manado, berdiri jongana, air hanya sampai di lutut. Ya. Saudara-saudara yang kasih, bayangkan pada zaman air bah, pada zaman Nuh, hujan turun tidak ada henti-hentinya. Dalam lagu anak-anak katakan, hujan turun, banjir pun naik terus airnya. Dan semakin tinggi, saya yakin banyak orang pada waktu tidak bisa berenang juga dan mereka tersiksa. Dan itu yang membuat Allah juga tersiksa, merintih, menangis melihat manusia yang terhukum oleh karena kejahatannya. Namun apa mau dikata, manusia telah memilih untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan penghukuman itu sebenarnya bukan menghukum manusia yang jahat, menghukum akan kejahatan daripada manusia itu sendiri. Allah mencintai manusia, tetapi Allah membenci perbuatan yang jahat. Oleh karena itu ketika kita memandang pelangi, maka itu mengandung janji di dalamnya. Janji itu haruslah kita selalu renungkan. Tuhan, terima kasih Pendeta Regi yang telah merangkumkan pelajaran kita hari ini soal janji Allah melalui tanda di pelangi. Bukan kebetulan kita bertemu saat ini, Tuhan telah mengungkapkan isi hatinya, janjinya kembali diutarakan. Ingat, bila mana kita belajar janji Tuhan, itu artinya, pertama, kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup, ya, berjanji, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, mau berhubungan dengan kita, tidak hanya sekedar karena butuh, tapi ada urusan emosional. Ya. Jadi Tuhan kita sangat sayang sama kita. Yang kedua, Tuhan itu menganggap kita selevel dengan Dia. Nikmati janji Tuhan pada hari ini dan bagikan kepada semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat untuk ibadah ini dengan lagu penutup. Aku mau Yesus sertaku, ku takut sendirian bila Tuhan dekat.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang siang ini. Kiranya kasih sayang Tuhan menjadi bagian kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, kasih yang datangnya daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menjadi bagian hidupmu mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika atau New Jersey, selamat sore waktu California, tengah malam saya percaya waktu Holland atau Jerman bagi saudari sekalian yang saya tahu ada yang dari Holland dan Jerman yang sudah juga bergabung bersama-sama dengan kita di Jemaat Visdak pada saat ini hari Selasa tanggal 13 April tahun 2021 kembali kita akan beribadah bersama mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran Sekolah Sabat kita ya. Seperti biasa kita akan baca dan ada tambahan yang dapat kita lihat nanti di akhir pembahasan ini. Pada malam hari ini dan khususnya besok malam saya mengundang Anda seperti seringkali kita dengar di ceramah-ceramah, kalau Anda tidak bisa datang besok malam maka ya sepertinya malam ini artinya lebih bagus kalau bisa datang besok malam. Tapi bukan itu poin saya. Poinnya besok malam kita juga akan melihat satu pembahasan yang sangat menarik, tambahan sehubungan dengan pelangi ataupun janji ya. Merupakan tanda antara Allah, perjanjian Allah dengan Nuh. Dan kita akan lihat apa signifikan daripada pelangi tersebut besok malam. Tapi tetap saja, tentu saja ada berkat firman Tuhan yang dapat menjadi bagian kita pada saat kita mempelajari. Pada saat pelajaran Sabat kita menuliskan tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Ya, perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, mari kita lihat pelajaran apa yang dituliskan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Mari kita mulai ya. Dalam Kejadian 6 ayat 18 sana dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Aku, seperti kita sudah lihat waktu lalu, inisiatif datangnya itu dari siapa? Inisiatif itu datangnya dari Allah. Aku akan mengadakan perjanjianku. Dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Allah punya perjanjian ya. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 6 ayatnya yang ke-18. Dalam satu ayat ini kita memiliki dasar perjanjian Alkitabiah yang Allah buat dengan manusia. Allah dan manusia masuk dalam satu kesepakatan. Sangat sederhana ya. Sepertinya it's simple. Sederhana itulah kurang lebih ya. Sesederhana itulah perjanjian Allah dengan manusia tersebut ya. Tetapi ada unsur-unsur yang lebih daripada yang terlihat di permukaan. Ada yang lebih mendalam. Pertama ada unsur penurutan di pihak manusia. Allah berkata kepada Nuh bahwa dia dan keluarganya harus masuk ke dalam bahtera. Harus masuk dalam bahtera. Mereka memiliki peran untuk dilakukan, dan jika mereka tidak melakukannya, maka perjanjian itu rusak. Jadi dengan kata lain, di sini ada conditional nature. Ada syarat daripada perjanjian tersebut. Dan kalau kita lihat, kita sudah bahas minggu lalu, saya sudah bahas bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh orang-orang di Timur Tengah zaman dahulu, entah itu parity covenant, perjanjian yang sederajat, atau perjanjian dari orang yang kuat khususnya dengan yang lemah, kerajaan yang kuat dengan kerajaan yang lemah, itu harus ada syarat-syaratnya. Dan kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh pihak yang lemah, seperti suzerainty covenant, maka yang kita lihat adalah apa ya? Maka dalam perjanjian tersebut dipotong hewan dan raja atau bangsa yang lemah itu, pemimpinnya itu harus melewati potongan hewan yang dipenggal untuk menandakan ini akibat kalau kamu sampai menolak ya. Dengan kata lain itulah yang jadi selalu harus ada penurutan, harus ada persyaratan yang terjadi agar supaya perjanjian itu dapat langgeng atau perjanjian itu dapat menjadi satu kekuatan ya. Ada yang harus dilakukan. Jadi demikianlah dengan Nuh ya. Bahwa Nuh dan keluarganya harus masuk ke dalam bahtera.
Mereka memiliki peran untuk dilakukan, dan jika mereka tidak melakukannya, perjanjian itu rusak. Dan jika perjanjian itu rusak, bukan Tuhan yang rugi sesungguhnya ya. Seringkali raja-raja zaman dahulu, raja-raja yang lemah itu memberontak dan tidak jadi raja yang kuat itu akhirnya rugi. Tapi di sini bukan Tuhan yang rugi, Tuhan tidak rugi. Pada saat perjanjian itu dirusakkan kalau manusia merusakkan. Yang rugi itu manusia sendiri ya. Jadi jika perjanjian itu rusak, mereka lah, seperti dalam kasus ini, Nuh dan keluarganya lah yang rugi. Karena pada akhirnya mereka lah yang mendapatkan keuntungan kalau perjanjian itu apa? Mereka turuti, mereka masuk, mereka selamat. Mereka selamat ya. Bagaimanapun juga, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, bagaimanapun juga, jika Nuh berkata tidak, jika Nuh tidak mau, dia tidak berkata tidak kepada Allah dan tidak mau tinggal di dalam bahtera, atau berkata ya, tetapi kemudian ia mengubah pikirannya, apakah nanti akibatnya bagi Nuh dan keluarganya? Ya, rugi juga ya dengan kata lainnya. Jadi Allah berkata, itulah perjanjianku. Apakah yang kalimat ini nyatakan tentang sifat mendasar dari perjanjian itu? Apa perbedaan yang ada dalam konsep kita tentang perjanjian itu? Jika gantinya Allah berkata perjanjianku, Allah menyebutkan perjanjian kita. Perjanjian kita. Apa kira-kira perbedaannya kalau gantinya Allah berkata perjanjianku menjadi perjanjian kita? Nah, pelajaran sahabat kita katakan, betapapun uniknya situasi ini, kita lihat di sini dasar dinamika Allah dan manusia yang terdapat dalam perjanjian itu. Dengan menetapkan perjanjianku dengan Nuh, di sini kembali Allah menunjukkan kasih karunia-Nya. Nah, inilah satu poin yang saya ingin kita lihat sepanjang nanti pada saat saya tambahkan ya pelajaran tambahan dengan pelajaran sekolah sahabat ini, bagaimana kita bisa melihat kasih karunia Allah. Orang seringkali berkata bahwa kasih karunia itu ajaran perjanjian baru. Tidak ada kasih karunia itu di perjanjian lama. Perjanjian lama itu harus kita hilangkan ya. Tidak ada gunanya lagi saat ini. Karena yang kita perlukan sekarang ini hanya perjanjian baru dari kitab Matius sampai Wahyu. Karena itulah zaman Zaman kasih karunia Allah itu di perjanjian lama itu zamannya hukum dan lain sebagainya yang sudah tidak berlaku. Itu satu pemahaman yang salah ya. Kalau kita bisa lihat. Tapi mari kita lihat bahwa Allah tidak berubah ya. Dengan kata lain, apa yang Dia sudah nyatakan mulai dari perjanjian kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa di Sinai, kepada Daud dan seterusnya, semuanya itu ada dasar kasih karunia Allah di dalamnya. Dan disinilah kita akan lihat. Pada saat Allah menetapkan perjanjianku dengan Nuh, di sini kembali Allah menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia menunjukkan bahwa Dia rela memulaikan satu inisiatif. Memulaikan satu inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari akibat dosa-dosa mereka. Allah adalah Allah yang penuh rahmat. Dia memberikan tahun rahmat seperti kita sudah pelajari waktu lalu ya. Tahun Jubili ya. Pada tahun ke-7 maka tanah-tanah itu jangan ditanami ya sampai saat ini di Israel. Ada tahun rahmat ya, tahun ke-7 maka itu tahun apa? Tidak ada yang orang boleh apa? Sabbatical year ya, sabbatical year. Tidak boleh lagi ditanami supaya tanah itu apa? Kembali dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan kata lain. Atau Jubilee year, tahun ke-50, maka semua orang yang sudah terusir dari tanah mereka, yang sudah digadai, sudah dijual, pada tahun ke-50 mereka kembali akan memperoleh tanah tersebut. Jadi Tuhan memberikan selalu apa? Jangka waktu, ada tahun-tahun rahmat, ada periode-periode rahmat yang Tuhan berikan. Dan Dia selalu menunjukkan ya, Dia memulaikan kepada Nuh satu inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari akibat dosa-dosa mereka. Singkatnya, perjanjian ini tidak boleh dilihat semacam persekutuan yang sederajat, di mana setiap pasangan seperti parity covenant ya. Itu tidak boleh dilihat sebagai semacam persekutuan yang sederajat di mana setiap pasangan dalam perjanjian itu bergantung satu dengan yang lain. Seperti perjanjian saya dengan istri saya. Dua-dua pihak itu apa ya? Dua-dua pihak itu apa? Saling bergantung satu dengan yang lain ya. Kita dapat mengatakan bahwa Allah beruntung dengan perjanjian itu. Tetapi hanya
dalam satu pengertian yang sangat berbeda dari apa yang kita dapat bayangkan. Jadi Allah ada untungnya. Apa keuntungan Allah? Ya, itu berbeda dengan keuntungan yang kita pikirkan. Ya, Dia beruntung, Allah beruntung dalam arti mereka yang Dia kasihi pasti akan diberikan apa? Diberikan kehidupan kekal. Dan itu bukan suatu kepuasan yang kecil bagi Allah. Kalau manusia itu memperoleh kehidupan kekal, selamat, maka itu suatu kepuasan yang terbesar yang dapat terjadi kepada Allah. Yesaya 53 ayat 11. Jadi untungnya Allah itu adalah untungnya kita. Kalau kita beruntung, itulah untungnya Allah, dengan kata lain. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak mendapat manfaat dengan cara yang sama seperti kita. Di pihak menerima perjanjian yang sama, yang mendapat manfaat perjanjian. Ya. Jadi, cobalah analogi ini. Dengan kata lain, ya. Cobalah analogi ini. Seorang telah jatuh keluar dari perahu di tengah-tengah badai yang bergelora. Seseorang di atas dek kapal berkata bahwa dia akan lemparkan pelampung dengan tali untuk menarik orang yang telah jatuh keluar dari perahu atau kapal tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Ya. Tetapi dengan kata lain, keselamatan itu terjadi jika orang yang ada di dalam air itu harus setuju akan hasil akhir dari kesepakatan itu, yaitu apa? Dia harus menangkap dan berpegang kepada apa yang telah disediakan untuknya. Pelampung tersebut harus dia terima supaya dia selamat. Dan dalam banyak cara, begitulah perjanjian antara Allah dan manusia. Allah memberikan kesempatan. Allah memberikan kesempatan, tetapi manusia harus menerima kesempatan tersebut yang Allah berikan. Nah, bagaimana pelajaran sahabat kita bertanya kepada kita? Bagaimanakah analogi tersebut menolong Anda mengerti konsep kasih karunia yang ada dalam perjanjian itu? Bagaimanakah itu menolong Anda mengerti harus didasarkan atas apakah hubungan Anda dengan Allah sekarang ini? Yaitu hubungan apa ya? Kita harus menerima. Kita harus menerima tawaran rahmat Allah. Kita harus menerima kesempatan rahmat Allah. Allah memberikan amaran. Tapi dalam amarannya itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Bertobat. Dan pada saat Allah memberikan kesempatan itulah rahmat tersebut dinyatakan. Nah, kembali kita mengulangi sedikit ya. Sedikit apa yang kita sudah pelajari tadi malam ya. Pelajaran sebelum ini, bagaimana kebejatan manusia itu begitu hebat. Kita sudah pelajari, kita sudah lihat katanya. Manusia itu telah rusak, bumi telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan, rusak benar, semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Syahat, ya, kita sudah ulang-ulangi, ya, corrupt, destroyed, to go to ruin. Harus apa? Masuk kepada kehancuran. Jadi oleh sebab itu, tidak ada cara lain selain Allah apa? Oke, biarkan. Jadi mereka sudah rusak, maka Allah apa? Merusakkan mereka, bukan dalam arti Allah yang mengambil inisiatif merusakkan mereka, tapi memang Allah biarkan mereka sampai mereka harus apa? Rusak sendiri, dengan kata lain. Dan disinilah kita juga sudah lihat tadi malam, walaupun Anda tidak saya lihatkan di layar ya, tetapi tadi malam Anda sudah pelajari, bukan ya? Anda sudah pelajari bagaimana kita sudah membaca bahwa kata Allah dikatakan apa? Pilu hatinya, ya. Menyesallah Allah bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Lalu hal itu menyakitkan hati Allah. Memilukan hati Allah. It grieved his heart. And the Lord was sorry that he had made man on the earth. And he was grieved in his heart. Nah, kata pilu atau kata grieve, atsaf. Itu artinya to hurt, to pain, to grieve. Ini sama atau memiliki dari akar kata yang sama dengan apa yang tertulis dalam Kejadian 3:16. Kepada perempuan itu kita sudah baca tadi malam, dengan kesakitan, dengan pilu, ya, dengan pain, engkau akan melahirkan anakmu. Tapi bukan hanya dengan wanita, tapi dengan apa? Pria. Dengan kesakitan, dengan bersusah payah. Dengan bersusah payah wanita akan melahirkan anaknya, dengan bersusah payah manusia atau laki-laki akan mencari rezeki dari tanah seumur hidup. Dengan susah payah, dengan kata lain. Allah melihat kejahatan umat manusia. Tapi di sini kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat bahwa Allah memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk ya
bertobat. Ada rahmatnya. Nah, berapa lama biasanya saya cuma saya yang berbicara pada saat ada tambahan. Tapi coba saya ingin melihat tangan-tangan. Berapa periode kesempatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia? Ada yang boleh angkat tangan kasih tahu saya berapa periodenya diberikan rahmat itu, tahun rahmat diberikan kepada orang-orang di zaman Nuh? Ada? Ada yang boleh? Oke, silakan Ketua Ridwan. Berapa lama? 120. 120. Siapa yang setuju dengan Ketua Ridwan? Tolong angkat tangan. Yang di Zoom yang saya bisa lihat. Wah, banyak yang setuju ya. Boleh saya tahu ayatnya di mana? Yang mana Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka 120 tahun kepada Nuh, diperintahkan untuk berkhotbah, memberikan rahmat kepada umat-umatnya. Tentunya Kejadian 6 ya. Ada kira-kira ayat yang menyatakan bahwa Tuhan memberikan Nuh, berkhotbahlah 120 tahun. Ada kira-kira ayatnya. Bantu saya, karena saya tidak sempat dapat. Mungkin saya belum sempat dapat, mungkin ada yang Anda sudah dapat. Ya. Berapa puluh tahun? 120, betul ada ayatnya. Tapi apakah itu adalah kesempatan yang diberikan kepada Nuh untuk berkhotbah? Boleh tolong dibacakan ayatnya ada? Ada kira-kira? Silakan. Kita kan biasanya cuma saya yang akan di acara diskusi Skosabat ini biasanya saya yang apa ya. Ya. Tapi sekarang saya ingin tanya, dari mana kita bisa dapat satu pemahaman 120 tahun ini? Ya. Kalau saya baca di Alfa dan Omega. Oh, di Alfa. Tapi di Kejadian di ayat Alkitab kalau ada... di Kejadian 6 ayat 3 ya, okay. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Cuman itu ya? Tentang umur manusia, tapi tidak bicara tentang Nuh yang berkhotbah 120 tahun ya? Ya. Nah, apakah kita salah konsepsi di sini ya? Apakah kita selama ini telah salah baca Alkitab kita ya? Oke, mari kita baca. Mari kita baca ayat tersebut yang dibacakan. Terima kasih Ketua Ridwan. Saya juga sebelum saya mempelajari pelajaran malam ini, saya memiliki pemahaman yang sama dengan Ketua Ridwan. Tapi setelah saya cari sendiri, saya baca Kejadian, mulai dari Kejadian 1 sampai seterusnya, wah, nggak ada Nuh diperintahkan untuk berkhotbah 120 tahun. Sepertinya mungkin saya salah lihat atau apa. Ya. Tapi ya, mari kita lihat. Kejadian 6 ayat 3, di sini katakan apa? Kejadian 6 ayat 3, dikatakan apa? Rohku, berfirmanlah Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Bahasa Inggrisnya katakan apa? And the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. Nah, apa arti daripada 120 tahun ini? Itulah sebabnya ada dua pemahaman yang sering dikemukakan oleh Alkitab, ahli-ahli Alkitab, tapi terus terang saja ya, sampai saat ini ahli-ahli Alkitab itu masih pusing. Bagaimana caranya untuk menginterpretasikan ayat ini? Apakah arti daripada 120 tahun itu pertama, bahwa usia manusia tidak melebihi 120 tahun, karena ini berbicara tentang umur. Walaupun di dalam Alkitab bahasa Inggris, his days itu dapat bukan hanya merupakan his age, atau usia, dia tidak secara spesifik berbicara tentang apa? Umurnya. Ya, tapi his days itu berhubungan dengan kata yom, yang dimana kita sudah lihat di Kejadian pasal 1. Ya, hari pertama, yom ini, yom ya, yang mau, itulah his days, yang mau. Ya. Itu berhubungan dengan kata yom. Jadi pertama, arti dari 120 tahun itu adalah umur manusia yang tidak melebihi 120 tahun. Dan yang kedua, ahli Alkitab inilah yang sering kita percayai juga, yang dikemukakan oleh ketua atau elder Ridwan, yang saya juga percayai juga ya, yaitu waktu 120 tahun yang diberikan kepada manusia untuk bertobat sebelum penghakiman Allah berlaku. Ya. Tapi dengan kata lain, ya itulah, Alkitab bahasa Indonesia cuma berbicara tentang umurnya akan 120 tahun saja. Nah, mungkin dua-duanya ini bisa. Oke, boleh saya katakan dua-duanya ini boleh diaplikasikan dengan Kejadian 6 ayat 3. Yang pertama, usia manusia tidak akan melebihi 120 tahun, atau 120 tahun itu diberikan kepada orang-orang di zaman Nuh sebelum air bah itu apa? Sebelum air bah itu
masuk. Nah, kenapa? Dua-duanya boleh, karena dua-duanya ini pun kita bisa melihat ada unsur rahmat Allah di dalamnya, saudara-saudara. Ada unsur rahmat Allah di dalamnya. Jadi Allah yang penuh rahmat dapat kita lihat di dalam dua pengertian ahli Alkitab tentang apa arti daripada 120 tahun itu. Yang pertama, yaitu umur manusia tidak melebihi 120 tahun. Coba kita lihat, kenapa ada rahmat di situ? Coba kita lihat. Dikatakan Allah sudah berfirman, 120 tahun itu apa? Umurmu, dengan kata, kalau itu pemahaman yang kita percaya. Tapi coba kita lihat, Nuh itu usianya berapa? 950 tahun. 600 tahun sebelum air bah, dan dia masih hidup 350 tahun setelah air bah. Melebihi 120 tahun yang Allah apa? Yang Allah berikan. Lalu kemudian, okelah, Terah, ayah Abraham, hidup 205 tahun, baru dia mati. Lebih daripada 120 tahun. Abraham hidup 175 tahun. Lebih dari 120 tahun. Yang cocok dengan 120 tahun itu cuma Musa. Atau Musa dan lain-lainnya mungkin ya. Dan di kitab Kejadian, hanya Yusuf yang tidak mencapai 120 tahun. Jadi apa poin saya di sini? Poinnya ini nih. Ada tahun-tahun rahmat yang Tuhan berikan. Jadi banyak orang manusia ini katakan, waduh, pendeta, saya tidak percaya Alkitab. Loh kenapa? Ya Allah bohong. Kenapa Allah bohongnya? Allah bilang kepada Adam dan Hawa dia akan mati pada saat mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kok tidak mati? Kok langsung tidak mati? Kamu pasti mati. Ya proses kematian itu apa? Sudah jalan. Tapi di sini kita tidak melihat Allah yang berbohong, yang menyatakan di kejadian bahwa manusia akan mati, itu manusia langsung akan mati. Allah katakan kamu pasti akan mati, tapi apa? Kematian itu adalah apa? Ada berangsur-angsur atau kematian itu tetap ada unsur-unsur rahmat yang Tuhan berikan. Khususnya dari 120 tahun ini kita melihat bagaimana Nuh saja masih memiliki apa? Tahun-tahun rahmat yang Tuhan berikan. Terah, Abraham. Jadi masih ada kesempatan-kesempatan, dengan kata lain, ada waktu tahun-tahun bonusnya. Ya, dan tahun-tahun bonus itu adalah menyebabkan bukan Allah yang tidak menepati janjinya di Kejadian 6 ayat 3, manusia tidak akan melebihi 120 tahun umurnya, tetapi justru itu memberikan satu indikasi ada rahmat Tuhan yang masih apa? Yang masih berlaku. Bukan dia main hantam, udah waktunya udah habis nih, oke, matilah kamu. Bukan begitu Tuhan kita ya. Bukan begitu. Tapi oke, ini poin pertama. Jadi dari umur manusia yang tidak melebihi 120 tahun, tapi kemudian ada yang melebihi 120 tahun, menunjukkan itu ada satu indikasi Allah yang penuh rahmat. Berikutnya, kalau itu adalah 120 tahun sebelum air bah, di sini juga kita dapat melihat satu apa? Satu ide Allah yang penuh rahmat. Rahmat kepada umat manusia di zaman Nuh. Rahmat kepada penduduk Niniwe, kita bisa lihat ya. Yunus 3:4 katakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya. Lalu ia berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Diberikan rahmat. Jadi pada saat Tuhan memberikan conditional atau unconditional promise-nya, ada conditionalnya. Kalau mereka tidak bertobat, ditunggang balikan. Tapi kalau mereka bertobat, dan inilah yang menyatakan apa? Yang menyatakan rahmat Allah. Ya, yang menyatakan rahmat Allah. Jadi seperti yang kita sudah baca tadi malam ya, kesempatan itu masih diberikan. Jadi 120 tahun itu saya percaya, itulah waktu yang Tuhan juga berikan kepada Nuh untuk berkhotbah. Berdasarkan Kejadian 6 ayat 3, walaupun salah satu interpretasi Kejadian 6 ayat 3 itu adalah umur manusia tidak melebihi 120, tapi interpretasi juga yang kedua yang juga saya yakini itu juga menunjukkan kepada apa yang dikatakan oleh Ketua Ridwan dan yang kita juga yakini selama ini bahwa 120 tahun itu adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada umat manusia sebelum penghakiman Allah itu diberikan. Seperti 40 hari diberikan kepada Niniwe, seperti kepada orang Amori diberikan kesempatan sebelum kedurjanaan mereka itu apa? Genap. Kita sudah baca ya. Sebelum kedurjanaan mereka itu genap. Tuhan selalu, kita sudah baca ayat ini tadi malam. Roma 1, 24, 26, 28 katakan, Tuhan akhirnya akan menyerahkan mereka. Gave them up. Tetapi untuk saat ini, saudara, Tuhan belum menyerah. Itu poin saya. Pada saat ini,
Tuhan belum menyerah kepada saudara dan saya. Walaupun mungkin kita sering jatuh bangun. Walaupun mungkin kita sering gagal. Walaupun kita sudah tahu apa yang benar. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan setiap malam. Dan seringkali kita gagal. Tetapi poinnya adalah Tuhan belum apa? Belum menyerah kepada saudara dan saya. Dia masih memberikan kesempatan. Ada periode-periode rahmat. Jadi kata yom di sini. Usia, ya, umur atau periode. Itu menunjukkan kesempatan rahmat yang masih Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Belum tertutup, pintu kasihan belum tertutup. Tapi jangan kita tunggu. Mau bertobat menjelang pintu kasihan tertutup. Tapi kalau kita bisa pada saat ini sekalipun mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita tetap akan berada di dalam periode-periode rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.